Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jarhu inna khaira man ista'jarta Qawiyul Amin. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Memintalah di antara salah satu kedua putrinya. Ini bercerita tentang Nabi Syuaib dan Musa. Dia meminta kepada ayahnya, wahai ayah, tolong katakanlah kepada Musa, ajaklah dia untuk menjadi pekerja di tempatmu. Jadikanlah dia penggembala kambing-kambing kita. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya pekerja ayah, dia adalah Qawiyul Amin, yang kuat, dan dia itu seorang yang amanah. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Musa alaihissalam. Perjalanan yang sangat jauh dari Mesir, daerah Afrika, sampai ke Madian, daerah perbatasan Saudi Arabia dan Jordania. Jadi ini ribuan kilometer. Perjalanannya sangat jauh. Ketika Musa dia masih berada di Mesir, dia melihat dua orang yang telah berselisih. Satu orang dia dari Kipti, satu orang dari Bani Israel. Perselisihan itu dibiarkan makin lama tak bisa dilerai. Musa maunya merukunkan keduanya, tapi tak bisa dirukunkan. Perkelahian terjadi. Akhirnya Musa dia membela Bani Israel. Maka ditempelenglah laki-laki dari Kipti itu sampai meninggal dunia. Makanya kiai-kiai dulu itu kalau dia kasih ilmu, katanya, bacalah ini kau tempeleng nanti kayak tempelengannya Musa alaihissalam. Para kiai dulu. Lalu akhirnya dari situ diputuskan pengadilan, Musa harus dihukum mati, maka nyawa harus dibalas dengan nyawa. Kemudian Allah yang menggerakkan kaki Musa alaihissalam meninggalkan Mesir menuju Madian. Berangkatlah Musa ke Madian melarikan diri. Perjalanan yang sangat jauh, mishwar ba'idah, di dalam kitab Al-Makri dijelaskan seperti itu. Perjalanan yang sangat jauh. Sampailah Musa dia di daerah Madian. Di sana daerahnya subur. Banyak orang-orang yang menggembalakan ternaknya. Dia duduk di bawah pohon sambil merenung. Dia seorang diri, tak punya saudara siapapun di sana. Dilihatnya banyak orang-orang yang ingin memberikan minum pada ternaknya. Mereka antri di depan sumur. Ternyata sumur itu tertutup oleh batu besar. Berapa pemuda dia berusaha ingin membuka mulut sumur itu, menggeser batunya. Ternyata mereka tak mampu. Maka kemudian Musa mendekati bibir sumur itu. Dengan izin Allah digeserlah batu besar itu seorang diri. Akhirnya bisa terbuka. Dan seluruh orang-orang yang ada di situ bisa memberikan minum ternaknya. Kemudian Musa seperti tak ada masalah apapun, dia pun kembali lagi. Duduk dia di bawah pohon. Dia meratapi apa yang dia lakukan selama ini. Dia di situ tak punya siapapun, lusuh, pakaian tak pernah berganti. Seperti orang gelandangan lah kalau orang bilang.
Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya. Tuhan, kiranya apakah aku ini membutuhkan bantuanmu ya Allah, turunkanlah kepadaku. Itu doanya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Kalau yang tadi 26, yang ini 24. Dari situlah kemudian di antara mereka yang memberikan minum ternaknya itu adalah dua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Syuaib ini orang yang sudah tua, hidup di Madian, dan dia orang soleh, terkenal orang soleh. Kalau orang bilang Syuaib, oh dia orang soleh. Nah, dia namanya adalah Safuro. Sebagian ulama itu mengatakan namanya Safuro. Jadi dia nanti istrinya Nabi Musa. Datanglah dia Safuro itu, dia mengatakan, wahai pemuda, engkau diundang ayahku ke rumah untuk makan. Akhirnya berangkatlah Musa alaihissalam diiringi sama Safuro. Ini Musa ini adabnya kuat Pak, akhlaknya karimah kayak Nabi Muhammad. Cuma dia keras, gitu. Emosinya tinggi, bedanya di situ. Nah, tapi adabnya, akhlaknya mulia sekali. Jadi dalam perjalanannya dari gurun pasir itu sampai ke rumah itu tak melihat sekalipun lekuk tubuhnya Safuro itu. Ini perjalanan jalan saja. Sampailah di rumah jumpa dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Makan, setelahnya makan dia bercerita semuanya. Dia jujur, tak ada yang dipotong sedikit pun, tak ada yang dia edit. Dia cerita semuanya. Apa kata Nabi Syuaib? Dia bilang, engkau ini diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang zalim di Mesir sana. Di sini aman. Sampai kapanpun engkau akan aman. Begitulah ceritanya. Kemudian keluarlah Nabi Musa alaihissalam. Setelahnya keluar maka Safuro dia bilang kepada ayahnya, ya abati ista'jarhu. Ayah, sebaiknya kau jadikan dia ini sebagai pekerjamu ayah. Inna khairam man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baiknya pekerja yang bisa kau ambil ayah, dia yang kuat, dia yang amanah. Dan Syuaib ini bertanya, Safuro, engkau itu tahu dari mana kalau pemuda tadi dia seorang yang kuat dan dia ini amanah? Dijawab sama Safuro, dia ini tadi kuat mengangkat batu ayah. Tak mungkin dia ini kuat mengangkat batu sebesar itu. Jadi ada 10 pemuda dia mengangkat, dia tak ada yang kuat. Tapi dia seorang diri kuat. Itu kalau bukan karena izin dari Allah, tak mungkin dia ini bisa mengangkatnya. Dengan kata lain, dia ini pasti dekat dengan Allah. Maka dia ini orang baik. Lalu kemudian kau tahu dari mana dia amanah? Sejak perjalananku saya tadi mengajak ke rumah ini ayah, dia tak melihatku sama sekali. Aku aman dengannya. Padahal orang Arab itu kalau melihat perempuan itu kayak singa Pak, maunya menerkam. Makanya Bapak Ibu kalau punya saudara jangan boleh jadi TKW di Arab sana, bisa diterkam sama orang Arab sana. Jangan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari situlah akhirnya kemudian dipanggillah Musa alaihissalam dan dinikahkan dengan Safuro putrinya itu. Inilah cerita Musa alaihissalam. Memberikan ajaran kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita melalui surat Al-Qasas ayat 26. Kalau engkau ini mau mencari pekerja, mencari karyawan, mencari partner kerja, carilah dia yang qawiyul amin. Al-qawiyul amin. Dia yang kuat, carilah dia yang amanah. Jadi kuat ini kalau kita maknai di banyak hal.
ada kuat karena dia ini punya skill sesuai bidangnya. Ya kalau dia memang lulusan sarjana pendidikan ya jadi guru lah. Jangan disuruh nyangkul lah di sawah, nanti sawah jadi acak-acakan. Ya. Kalau dia ini tukang kebun ya dia ini merawat tanaman. Jangan keluyuran masuk ke kelas, nanti mata pelajaran anak acak-acakan. Seperti itu. Jadi kuat di sini artinya dia ini memiliki skill sesuai dengan bidangnya. Atau kuat yang lain, dia ini seorang yang kuat mentalnya. Jadi bermental baja. Kalau ada orang mau nyalon polisi sama anak tikus saja takut, apalagi kalau ketemu sama tikusnya. Tikusnya sekarang ini berdasi semua, menakutkan. Ya kan? Jadi dia ini harus juga punya mental. Jadi kuat itu kuat mentalnya. Dan juga kuat berikutnya bisa juga kuat itu. Dia ini seorang yang disiplin. Dia disiplin dan profesional. Jadi kalau zaman sekarang orang ini kalau pekerjaan nggak kelar-kelar dia pinter, dia cari alasan. Iya kan? Alasan saja yang dibangun. Cari alasan, Pak, maaflah Pak, pekerjaan ini nggak kelar Pak. Jadi laptop dianya ini diajak kerja nggak mau Pak. Laptopnya malah healing kemana-mana, ya kan? Maaf Pak, pekerjaan nggak kelar Pak, internetnya tadi Pak merenung lama nggak mau jalan-jalan. Alasan aja dia, Pak ini pekerjaan berat Pak, kayaknya butuh kopi premium, ya kan? Ini zaman sekarangnya alasan saja. Cuaca jadi alasan, alam jadi alasan. Terkadang merek pulpen aja jadi alasan. Ini mereknya begini sih Pak, jadi susah. Ini orang zaman sekarang. Oleh karena itu kuat itu ini menjadikan seorang ini kuat disiplin dia. Oh nanti dia tahu targetnya hari apa selesai pekerjaan itu. Sehingga tak mengecewakan siapapun, sistem bisa jalan dengan baik. Nah ini makna kuat. Jadi kalau kita ini ingin mengangkat, ingin mencari pekerja, karyawan atau bahkan partner kerja, teman kerja kita, carilah dia ini yang kuat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. Lalu yang kedua adalah Al-Amin. Al-Amin ini artinya bisa dipercaya, dia ini jujur. Ya kalau buat laporan dia laporan beres dan jujur, ya kan? Kalau sekarang ini banyak beres tapi nggak jujur, ya kan? Kemudian laporan itu selalu jujur. Orang itu amanah, dia selalu melaksanakan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Ini amanah. Lalu orangnya itu namanya juga orang seperti itu, jadi tak suka membuat manipulasi informasi dan data. Banyak suka yang begini. Jadi persoalan besar ini adalah ketika seseorang justru dia kuat tapi tidak amanah. Nah ini yang paling bahaya Pak. Jadi orangnya kuat tapi tidak amanah. Ini yang paling berbahaya. Jadi dia pintar dia, tapi ternyata manipulasi semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan bangkrut, negara gulung tikar. Itu dikarenakan orang itu kuat tapi tidak amanah. Oleh karena itulah Allah mengajarkan kepada kita kalau kita ini mau bekerja sama dengan orang lain atau bahkan mau mencari karyawan, mau mengangkat karyawan dan sebagainya atau bekerja, maka belajarlah dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. Itulah kiranya yang dikehendaki oleh Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita diberi sehat, jasmani sehat, rohani kita sehat.
Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini tetaplah iman. Maka jagalah iman itu sebaik-baiknya sampai hari akhir nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari itu Rasulullah senyum, banyak senyum tak seperti biasa, senang bahagia dia. Lalu para sahabat dia bertanya, Rasul, tak biasanya engkau seperti hari ini. Kau banyak senyum, kau senang, kau gembira, kau bahagia. Dengan apakah yang membuatmu itu, wahai Rasul? Nabi pun menjawab, wahai sahabat, aku hari ini bahagia karena tadi berjumpa dengan Jibril. Jibril lalu dia mengucapkan kepada aku, Muhammad, kau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati siapa yang tak bahagia mendapatkan salam dari Sang Khalik? Begitulah jawaban Rasulullah. Lalu turunlah ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita ini membaca solawat. Itu kalau kita banyak solawat, Allah sayang kepada kita, Rasulullah pun juga sayang kepada kita. Kalau sudah begitu, seluruh apa yang kita inginkan, kita doakan, pasti akan diijabahi. Kenapa rupanya Rasul pernah menyatakan, doamu itu akan tertahan di antara langit dan bumi sampai kau ini rajin bersolawat kepadaku. Tuh, ini jarang disampaikan yang kayak ini, karena terselip dia. Hadisnya dia pendek. Rasul pernah menyatakan, doamu itu akan tertahan di langit dan di antara langit dan bumi sampai engkau itu rajin mengucapkan salawat kepadaku. Oleh karena itu sekali lagi kita salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang keteladanan al-mu'izz lidinillah. Apakah keteladanan yang bisa kita ambil dari khalifah keempat dinasti Fatimiyah ini? Dia adalah orang yang berjasa besar terhadap peradaban manusia ini. Dialah orang yang berjasa memindahkan pusat pemerintahan kekhalifahan Daulah Fatimiyah dari Al-Mahdiyah Tunisia dipindah ke Kairo, Mesir. Ternyata di Tunisia kok tidak kondusif, maka harus segera dipindah. Dan kelebihan dia, teladan yang diberikan, dia ini seorang yang lembut. Kelembutan hatinya tak mengurangi dia tegas dalam memimpin. Jadi jangan dikira kalau orang tegas enggak lembut. Karena kalau orang tegas biasanya terkesannya kasar dan galak, tapi ternyata ini tidak. Karena dia ini selalu mendengarkan apa yang diomongkan oleh rakyatnya, menimbang, memperhatikan, lalu baru dia memutuskan apa yang akan disikapi untuk rakyatnya itu. Ini al-mu'izz lidinillah. Lalu pindahlah akhirnya ke Kairo, Mesir, dengan tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Di Mesir ini secara diplomasi masuk ke Mesir, diutuslah seorang jenderal Johar As-Sokili. Dia ini selalu mengangkat pejabat-pejabatnya sesuai dengan skill dan bidangnya. Makanya tadi ayatnya seperti itu. Kenapa? Karena pembicaraan kita adalah al-mu'izz lidinillah ini, pejabat-pejabatnya itu sesuai dengan bidangnya. Termasuk Johar As-Sokili. Johar As-Sokili ini diangkat menjadi panglima perang karena dia memang ahli siasat dan siasatnya selalu baik. Sekarang kita ini hindarkanlah siasat-siasat buruk. Makanya tadi saya bilang yang paling bahaya adalah orang yang kuat
tapi tidak amanah. Di negara hancur ya karena orang kuat tidak amanah. Gitu. Nah, ini diangkatlah Jauhar As-Sikili ini karena dia ini selalu membisikkan kepada khalifah ini selalu hal yang baik. Pokoknya enaklah. Bapak Ibu kalau mau tahu, coba kalau seorang bapak istrinya selalu membisikkan yang damai-damai. Bapak nggak usahlah beli baju mahal-mahal untuk aku. Itu pasti adem kan? Adem Bu. Udahlah kalau cuma sebatas membeliin gelang nggak usah gede-gede segede balak becak lah. Kecil-kecil aja cukup, yang penting punya. Nah, itu kan adem, ya kan? Nggak usahlah ke restoran gede-gede, biasa aja, warteg aja, yang penting lauknya lengkap. Sudah cukup Pak, adem kan? Adem. Nah, coba kalau seorang dia khalifah, sedangkan yang di bawah-bawahnya selalu membisikkan yang baik-baik, bikin damai, maka dikasihlah dia posisi yang baik. Kenapa rupanya nanti maslahatnya untuk orang banyak. Diangkatlah Jauhar As-Sikili menjadi panglima, menaklukkan Mesir tanpa ada pertumpahan darah. Apa caranya? Dia buat perjanjian. Wahai masyarakat Mesir, saya berjanji di atas kertas. Saya tulis ini, saya tanda tangani dengan darah. Kalau saya masuk ke sini, ada satu rumah kalian yang rusak, maka kami siap untuk menggantinya. Saya jamin tak ada satupun rumah kalian yang terusik oleh pasukanku yang sebesar ini. Itu pasukannya besar, kuat, tapi dia masuk ke Mesir semuanya santun. Wahai pasukan, kalian jangan sampai ada yang membuat masalah dengan rakyat Mesir. Satu, ada yang membuat masalah dengan rakyat Mesir, saya pulangkan kalian ke Mahdia. Begitu. Kalau masuk pulang ke Mahdia, masuk ke sel di sana ya kan. Nah, ini dalam kitab Al-Makrizi ini dijelaskan sampai pembicaraannya, sampai dialognya. Kalau saya membaca sejarahnya itu seperti kita ini membaca cerita dongeng begitu, cerita masa lalu. Oh, Jauhar As-Sikili sang panglima perang, ternyata dia lembut. Dia justru sampai di Mesir dia banyak membantu masyarakat yang susah. Bekal-bekalnya mereka yang dari Tunisia itu diberikan kepada rakyat Mesir. Itu bekalmu yang sisa-sisa kasihkan ke yang enggak punya itu. Begitu baiknya. Dijalani setahun 2 tahun, maka akhirnya rakyat Mesir menerima dengan lapang dada. Silakan kalian datang kemari, kau mau buat apa terserah, yang penting baik untuk kita semua. Akhirnya dibukalah kota itu dengan nama Al-Qahirah, jadilah kota Kairo. Ini. Lalu kemudian pertama kali budaya orang dulu, pemimpin-pemimpin Islam zaman dulu itu kalau masuk ke wilayah yang dibuat pasti masjid. Makanya kalau Bapak Ibu pernah saya sampaikan, kalau membuat rumah pertama kali carilah di mana nanti sholatmu yang paling enak. Oh, saya mau renovasi rumah Ustaz. Carilah posisi mana yang paling enak engkau nanti bisa sujud. Jangan kau cari nanti balkon untuk rokok yang enak di mana. Itu nomor 2. Nah, yang pertama, carilah tempat yang engkau itu enak untuk sujud. Ah, ini bisa untuk 2 baris. Yang sebelah sini istriku, sini anakku, sini aku jadi imam. Nanti di pojok sana aku selesai Quran, selesai sholat ya seayat 2 ayat lah dibaca. Begitu. Jangan yang pertama kali yang dicari, oh ruang tamu yang mewah, nanti orang kalau datang kemari langsung kaget, oh rumah si fulan ini bagus banget katanya. Tidak. Tapi yang dicari adalah tempat mana yang engkau itu enak untuk sujud. Di ruang tamu lah. Biar ruang tamu ini biasa untuk sholat, tidak hanya untuk cerita-cerita saja, gurau-gurau saja, tidak. Supaya nanti kalau ruang tamu pas rame-ramenya, kita ketika azan itu ada, berkumandang, langsung aku ini sholat. Ku gelar sajadahku itu. Seperti itu harusnya.
ya udahlah ini ruang tamu, nanti ketika sholat jamaah dia akan berubah menjadi musola. Begitu, buatlah seperti itu sehingga ruang tamu itu selalu dibuat untuk sholat. Kita ini kan perumahan Ustaz, tanah kita kan sempit, cuma 100 meter kurang lebih lah segitu-gitu. Itu sudah umum. Macam mana kita ini mau membuat luas seperti yang di kampung-kampung sana bisa untuk main bola? Maka tentukanlah tempat meskipun itu sedikit yang nyaman kita untuk sholat, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini meniru kepada pemimpin-pemimpin Islam zaman dulu seperti itu. Kita tirulah yang baik, kita teladani yang solih-solih, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Begitulah ternyata hikmahnya kita ini belajar dari sejarah itu. Sejarahnya orang solih, sejarahnya Islam ini berkembang. Apakah kita saja yang menyaksikan? Tidak. Sesungguhnya para Rasul dulu itu pun juga menyaksikan itu. Bahkan Nabi Muhammad sekarang jangan dikira sudah enggak ada. Rasul ini melihat mana umatku yang ku sayang, mana yang pagi ini mau mendengarkan, mengurai perkembangan Islam yang selama ini katanya yang surkumullahu yang surkum, yang katanya li'i'la'i kalimatillah, mana yang kuat duduk bersandar di tiang-tiang Masjid Darussalam. Jangan dikira Rasulullah nggak ngerti. Jadi kita hidup ini merasakan keindahan itu, tenggelamlah kita ini dalam rohani yang solih. Pulanglah nyampe rumah nanti, sarapan sama anak istri. Sewot kadang istri itu karena dia capek merasa sudah nanak nasi, buat sayur, macam-macam. Kita ini, hati lapang dari masjid, sudah berdoa mudah-mudahan anak istri nanti sehat. Nanti istrinya lapang dada, hatinya senang gembira. Dilihatlah aku ini pulang dari masjid, kemudian dia pun menyapa dengan baik, marah pun tak jadi melihat orang dari masjid. Begitu yang kita rasakan. Maka yang benar adalah kita ini bagaimana bisa menenggelamkan diri ini dalam kerohanian yang benar. Selama ini kan kita semrawut dengan urusan-urusan dunia yang tak ada ujung, tak ada akhir. Dikasih duit banyak masih kurang banyak. Dikasih rumah 2 maunya 3, 4, 5. Dikasih mobil 3 maunya 4, 5. Dikasih istri 1 maunya 1 terus ya. Pak Mario ada ternyata. Harusnya jangan pakai masker. Karena ini artinya kalau kita menuruti urusan dunia ini nggak ada habisnya. Terus saja nggak ada habisnya. Ada orang yang bilang, andai gigiku hari ini nggak sakit, nikmatnya dunia ini. Dikasihlah gigi sehat sama Allah, ya udahlah aku kasihlah sehat kata Allah. Masih juga lah, kok cuma gigi sehat, kok jangan gigi aja, kok kaki ini enak-enak lah. Lalu kemudian dikasihlah oleh Allah kakinya enak, masih kurang terima lagi. Ini begitulah urusan dunia. Sungguhnya kalau kita mau tenggelam di dalam kerohanian yang solih, maka insya Allah hidup kita ini akan terasa indah. Dan kalau engkau ini merasakan keindahan itu, nyamanlah dirimu itu. Dan ketika engkau di rumah, orang di sekitarmu akan ikut merasakan kenyamanannya. Ini hikmahnya di sini. Inilah hikmahnya mengambil sejarah itu. Jadi dijelaskan di Al-Maqrizi itu, jasa besarnya adalah membuat Kairo. Setelah Kairo berdiri, dibuatlah masjid namanya Al-Azhar tahun 970 Masehi. 2 tahun lamanya, selesai pembangunan 972 Masehi. 973 difungsikan. Masjid itu tengahnya bolong. Kalau ini kotak begini, ternyata tengah bolong. Yang tengah kayak kubah ini bolong sampai langit sama, tapi gede, ya kan? Luas. Kiri-kirinya ini dibuat koah. Koah itu kayak kotak-kotak. Dan dulu ini ulama mengajar di situ. Nah,
Ini berkembang 970 sampai 1170. Ini masa Bani Fatimiyah. Ini ideologinya adalah Syiah. Setelahnya tahun 1170 baru Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu setelahnya ganti Al-Ayyubiyah. Jadi dulu Al-Azhar itu awalnya Syiah. Kemudian gantilah menjadi Ahlussunnah setelah tahun 1170 ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia menguasai Mesir. Dinastinya orang bilang Al-Ayyubiyah. Tapi mendinglah ya kan Pak. Kalau orang kita bilang sekarang ini kan, oh Syiah sesat, oh ini dia nggak sesuai dengan apa yang dibilangkan Rasul, katanya ada pecah nanti beberapa firqah. Yang selamat dia adalah Ahlussunnah. Nah, seperti itu. Jadi mending daripada kafir yang menjadi Fir'aun gitu ya kan. Ojo kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu berdirilah itu Universitas Al-Azhar itu menjadi universitas betulan tahun 1300. Jadi pada tahun 1300 itu menjadi universitas, tapi fakultasnya masih agama. Usuluddin, syariah, dirasat Islamiyah, lughatul Arabiyah, itu masih itu. Ya kan? Kemudian setelah tahun 1961 barulah ada fakultas kedokteran, fakultas pembangunan, fakultas perdagangan, kalau di sana fakultas ekonomi, baru ada itu. Jadi berkembanglah itu. Fatimiyah lah yang membawa kejayaan itu. Akhirnya ketika menjadi Republik Mesir, seluruh kekayaan Fatimiyah itu jatuh ke Al-Azhar karena tinggal masjid. Coba kalau Darussalam ini punya sekolah. Coba. Ternyata semuanya berubah. Maka Pelamongan Indah ini akan nampak yang muncul adalah kekayaan Darussalam. Sama dengan yang terjadi di Fatimiyah. Setelahnya semua berubah jadi Mesir ini menjadi sebuah negara, republik. Maka mau tak mau kekayaan Bani Fatimiyah yang sekaya itu jadi miliknya Al-Azhar. Karena Fatimiyah udah nggak ada. Tinggal yang ada masjid, universitas. Di Al-Azhar akhirnya kaya raya. Semua kampus itu di tengah kota Kairo. Silakan kalau Bapak ke Mesir, sepanjang perjalanan pasti kiri kanan tengok Al-Azhar. Al-Azhar. Oh, ternyata kuliah perempuan, kuliah laki-laki. Di tengah kota. Kalau perkantoran justru di pinggir-pinggir kota. Dan seluruh provinsi itu ada Al-Azhar. Ada 27 provinsi di Mesir. Semuanya ada Al-Azhar. Itu kenapa? Karena dulu milik Daulah Fatimiyah. Diwakafkan langsung semuanya kepada Al-Azhar. Coba kalau sekarang baru dengar-dengar aja duitnya belum kelihatan. Oh, ayo Pak Soekarno ninggalin emas dikubur di gunung sana coba. Banyak korban sampai itu. Ada yang amalillah lah, amal apa banyak. Seperti itu, saya sudah sering berita-berita itu ada. Tapi Fatimiyah ini tidak. Sekali diwakafkanlah semuanya itu selamanya. Makanya ketika Mesir ini perang dengan Israel tahun 1985, maka pada tahun itu kekurangan dana Pak. Ngutang sama Al-Azhar, dikasih utang, dikasih pinjaman. Setelah dikasih pinjaman, apa bayarnya? Nggak bisa bayar negara itu. Dibayar pakai asrama tentara. Dan sekarang asrama tentara itu jadi asramanya mahasiswa Indonesia yang di Mesir. Jadi ada ceritanya, ada sejarahnya, ada buktinya gitu. Itulah sejarah. Jadi kalau kita ini melihat begitu besar jasanya Al-Badri dinillah terhadap perkembangan Islam ini. Andai nggak ada itu ilmu pengetahuan nggak maju.
Ada yang nggak ada itu, oh Islam ini sempit. Islam ini tak bisa kemana-mana ke seluruh penjuru pelosok dunia. Akhirnya lulusan-lulusan Al-Azhar itu di mana-mana sekarang. Itu siapa jasanya? Al-Mu'izli billah. Siapa itu jasanya? Johar Asikili, ya kan? Itu. Nggak usahlah kita bicara, oh dia orang Syiah dulunya gitu. Karena memang udah musimnya waktu itu Syiah ya Syiah gitu. Coba kalau kita ini Islam nggak datang di Indonesia, nggak dibawa Wali Songo. Coba mungkin di sini bukan masjid, tapi mungkin di sini ini candi, ya kan? Nah, coba tak ada ulama, Islam tak akan tersebar sampai sekarang. Kita tak punya hati yang di dalamnya ada iman, mulut ini tak mampu mengucapkan syahadat, tak ada petunjuk-petunjuk dulunya. Petunjuk itu memang dari Allah, tapi dia melalui rasul-rasulnya, melalui nabinya. Tapi dari situlah akhirnya lahirlah ulama-ulama itu. Maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Itulah jasanya Al-Mu'izli, inilah jasanya Johar Asikili. Nah, ini seorang yang sangat kuat, mentalnya kuat, yang qawiyul amin, teguh pendirian. Dia tak goyah, dia tak mau mundur setapak pun dari perjuangannya. Tapi sesungguhnya dia ini memang tulus ikhlas. Kalau kita lihat di akhirnya, akhirnya seluruh kekayaan Bani Fatimiyah itu jatuh di Al-Azhar, jatuh di universitas, jatuh di yayasan, jatuh di masjid, jatuh di perkembangan perjuangan Islam. Maka kita melihat itulah ketulusannya. Coba kalau ada yang nggak tulus, pasti banyak yang gugat. Aku ini kan keluarganya kenapa nggak dapat bagian warisan, mesti menggugat. Tapi karena ketulusan itulah akhirnya sampai sekarang pun tak ada apa-apa kecuali hanya tulus ikhlas beramal soleh untuk perjuangan Islam itu. Ini yang diberikan. Jadi kuat, kokoh, tulus, tak tergoyahkan. Saya kalau lihat ini ingat Rasulullah dulu. Rasul ini didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang, mereka orang mapan, orang kaya, hidupnya sudah kuat. Lalu bilang, Muhammad sebaiknya nggak usahlah nak, Muhammad masih kecil, masih muda remaja, didatangi oleh orang-orang yang sudah dewasa, orang sudah mapan, kehidupannya mewah, kaya raya. Datang Muhammad, tak usahlah engkau berdakwah agama barumu itu Muhammad. Sudahlah, kamu kalau mau pekerjaan saya kasih pekerjaan enak. Kalau kamu mau harta rumah besar besok kami buatkan. Kami siap iuran untuk membuatkan kamu kaya. Kamu mau kedudukan, kamu tinggal bilang. Kami posisikan kamu di tempat yang bagus supaya engkau ini terhormat sampai akhir hayatmu Muhammad. Datanglah orang-orang Quraisy itu ke rumahnya. Apa kata Rasul? Lau wada'u syamsa fi yamini, meskipun kau ini mau meletakkan matahari yang gede itu di tangan kananku ini, wal qamara fi yasari, bulan kau taruh di tangan kiriku, maka apa yang terjadi? Aku ini ma taraktuhu abadan, aku tak akan meninggalkan dakwah ini selama-lamanya. Itu jawaban Nabi. Coba kalau kita sekarang, wah lumayan juga nih, gertak sedikitnya dapat, ya kan gitu. Main ini gertak dikit aja dapat gede nih, lumayan, nanti setelah terima kita gertak lagi yang kedua. Mesti begitu kalau kita. Rasul tidak. Inilah keuletan. Inilah mereka ini yang mentalnya baja, kokoh, kuat, tak pernah mundur setapak pun. Yang penting Islam ini kuat jaya sampai mana-mana. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Makanya kalau saya ini melihat ternyata
para khalifah-khalifah dulu itu Islamnya kuat, tak jauh dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah itu. Kuat. Lebih-lebih ketika Rasulullah ini mau menghapuskan riba, Pak. Coba lihat ini. Apakah dulu pernah saya sampaikan atau belum? Karena ini ada di Sirah Nabawiyah. Rasulullah ini ketika dia menghapus riba, ini pertentangan dari orang Quraisy ini sangat dahsyat. Kenapa rupanya Rasul mau menghapus riba? Sedangkan riba itu sudah ada sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, masa jahiliyah sudah ada riba. Sehingga ada orang yang sering bilang riba jahiliyah. Sering dengar ya Pak? Pernah ada ya? Riba jahiliyah. Itu sempat disentuh dalam Al-Quran. Sampai di dalam surat Al-Baqarah itu surat 279. Itu dijelaskan yuharibullaha wa rasuluh. Muhammad, kalau engkau menghapus riba ini, mereka orang yang melakukan riba sesungguhnya dia ngajak perang. Perang kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Itu surat Al-Baqarah. Ini kan kasar. Allah ini sudah menyebutkan hal yang kasar dalam Al-Quran, ya bab riba itu. Makanya kalau kita ini utang pinjol 100.000, nanti bayarnya 150.000. Kemudian kalau telat sebulan jadi 200. Nanti kalau kuat telat 3 bulan, ya udahlah, tinggal sepeda motor lah. Ini yang banyak terjadi ini. Maka pinjol itu yang dimaksudkan riba jahiliyah dulu itu, ini adalah seseorang membayar hutang itu dengan lebih gitu. Lebih. Kalau zaman sekarang kan tidak, Pak. Kalau ada bilang, Pak, saya ini utang 10 juta. Iya, Kak, gitu kan kalau di bank kan. Terus kalau sampai akhir nanti total pembayaran saya berapa? 18 juta. Terus yang 8 juta itu riba ya, Kak? Enggak, katanya. Enggak. Lalu apa? Itu kan biaya pelayanan gitu. Iya kan, Pak? Maka disitulah dulu awalnya pertentangan kuat itu ketika Rasulullah ini membasmi riba. Siapa riba pertama yang dibasmi oleh Rasulullah? Riba pamannya sendiri, yaitu Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib. Ini caranya rentenirnya kelas kakap. Dia ini kalau orang bilang bandarnya mau ngutang nih duit nih. Nanti kalau telat kamu bayar ya, tambahannya nih. Sering begitu. Dan ini terjadi pertama kali yang dihapus oleh Rasulullah, riba yang ada pada diri Abbas. Abbas ini kan pamannya. Paman, sekarang paman kalau ngutangin bunganya nggak usah diikutin ya. Kalau utangnya kok 10 real, kembali 10 real lah. Dan sisanya Muhammad, ya nggak usah lah sisa sekarang. Kok begitu? Nanti engkau dapat apa-apa dong. Nah, terjadilah pertentangan berat di situ. Mau disikat itu ponakan, kata Abbas. Oh ya udahlah, saya udah terlanjur kaya, nggak apa-apa lah, kata Abbas. Akhirnya Abbas ini masuk Islam. Ini dia petunjuknya seperti itu. Jadi kalau kita ini melihat perjuangan dari awal, Rasulullah ini kokoh. Tidak hanya dia ini perang saja, tapi kokoh dalam prinsip, diwariskan kepada setelahnya, termasuk diwariskan kepada Al-Mudassir inilah, diwarisi kepada Johar Asikili, dan insya Allah kita juga akan mewarisi semuanya itu. Lalu kemudian ulama modern, lahirlah Muhammad Abu, lahirlah Rashid Ridho, dan masih banyak yang lain. Lalu bilang nggak apa-apa bunga bank itu, mereka kan banyak karyawan, nggak apa-apa kan inflasi. Dulu gorengan 1.000 dapat 1, ya kan, dulu gorengan 1.000 dapat 2, sekarang cuma dapat 1. Nilai mata uangnya turun. Ya nggak apa-apalah, kan mereka juga butuh juga
dipinjami uang. Jadi ternyata yang seperti itu bunga bank tidak semuanya menjerat, ada juga yang menguntungkan bagi mereka yang bisnis. Muncullah ulama-ulama baru, ada Muhammad Abdul, ada Rasyid Ridho. Tapi mereka ulama-ulama lama, jumhurul ulama tetap mengatakan itu haram hukumnya. MUI masih mengatakan haram hukumnya. Majelis A'la Islami masih mengatakan haram hukumnya. Al-Azhar Asy-Syarif juga masih mengatakan haram hukumnya. Di mana yang Bapak mau pilih, monggo sajalah. Ini dulu adalah awal dari perjuangannya Rasulullah itu. Mudah-mudahan yang solih-solih akan dapat terwariskan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz, lalu perjuangan saya pertama mulai dari mana Ustadz? Dari keluarga. Bapak sayang sama istrinya, nggak usah kasar-kasar. Ayo damai-damai kita bangun kita ini rumah itu menjadi surga nanti kelak di akhirat. Hari ini memang kursi lapuk, suatu hari rusak. Hari ini dapur periuk-periuk itu akan tua, kompor akan rusak. Anak-anak akan makin besar, kita tua juga mati. Tapi rumah yang semacam ini akan melahirkan nanti penghuni surga yang akan datang. Istri pun sama nak, taat sama ayah anak, dengarkan omongan orang tua. Nanti engkau anak-anak makan dengar omonganmu juga. Begitu. Kita bangunlah kita sama-sama. Lalu kemudian barulah kita merambah ke tengah umat. Mana yang bisa dilakukan yang terbaik untuk teman-teman, sahabat, alumni kita dulu. Tetangga-tetangga kita yang di kampung, yang di RT kita, tetangga kawan-kawan kita yang di masjid, dan semuanya. Baru seperti itu yang bisa lakukan. Insya Allah semuanya itu adalah diwariskan oleh Rasulullah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita ini selalu menjadi hamba yang solih sampai di akhir hayat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini semua selalu sehat. Putra putrinya yang di rumah akan menjadi generasi yang soleh-solehah, ponakannya dan semuanya. Kemudian karir Bapak sampai tua tak akan habis. Kesuksesan itu tak akan ada batas. Dan rezeki itu sampai akhir hayat tak pernah tumpah. Terkadang besok ajal malaikat Israel dia datang, hari ini dikasih rezeki. Maka manfaatkanlah rezeki itu sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma